berapa dana atau mahalnya minyak goreng. Satu sampai mikir, jadi tiap hari ibu itu apakah hanya menggoreng? Mulutnya nyinyirnya luar biasa, nggak pernah kasih solusi yang solutif, rakyat terus yang salah. Hah, ngaku pro wong cilik, yang ada pro wong licik loh. Rakyat itu ribet banget ya, kan nggak harus menggoreng, bisa mengukus, bisa merebus, bisa ngerujak. Hey, hello, masalahnya sekarang bukan di situnya. Minyak goreng itu kebutuhan pokok, plus itu minyak goreng dimainin sama mafia, itu yang harusnya lu julutin. Kalau rakyat merebus, mengukus, merujak itu tiap hari, nggak usah diajarin, rakyat juga udah paham, ya. Kok ibu bicaranya seperti itu? Seperti menyalahkan ibu-ibu yang pada cari minyak goreng. Kalau ibu nggak bisa memberi solusi atas kelangkaan minyak goreng ini yang menjadi masalah bangsa ini, ya sudah jelas menjadi masalah bangsa, lebih baik ibu diam aja, karena nggak ngasih solusi tuh. Ibu Megawati bilang, ngeliat ibu-ibu ngelus dada, coba dong ngasih solusinya Bu. Ibu ngomong makan rebus-rebusan, ya kalau kami mah gampang, makan rebusan juga nggak apa-apa, nggak makan juga nggak apa-apa. Tapi kalau anak gimana? Kalau anak-anak ya harus dipikirkan. Kami lera mengantri gini juga demi anak, karena anak apa susah banget buat makan. Sekarang aja harga minyak yang non-subsidi ada, cuman harganya kan 35 sampai 50-an di sini Bu. Makanya kami lera ngantri, uang segitu mah mendingan buat yang lain kan itu. Masih perlu buat jajan anak. Ngantri minyak goreng, lagian rakyat itu ribet banget ya, kan nggak harus menggoreng, bisa mengukus, bisa merebus, bisa ngerujak. Hey, hello, masalahnya sekarang bukan di situnya. Minyak goreng itu kebutuhan pokok, plus itu minyak goreng dimainin sama mafia, itu yang harusnya lu julutin. Kalau rakyat merebus, mengukus, ngerujak itu tiap hari, nggak usah diajarin, rakyat juga udah paham, ya. Aneh deh gue. Masalahnya apa, solusinya apa, ya rakyat mulu yang disalahin, seolah-olah hilangnya minyak goreng itu rakyat yang salah, bukan soal itunya. Kesel deh gue sama emak-emak yang tidak berbunga itu, mulutnya nyinyirnya luar biasa, nggak pernah kasih solusi yang solutif, rakyat terus yang salah. Hah, ngaku pro wong cilik, yang ada pro wong licik loh. Kok ibu bicaranya seperti itu? Seperti menyalahkan ibu-ibu yang pada cari minyak goreng. Kalau ibu nggak bisa memberi solusi atas kelangkaan minyak goreng ini yang menjadi masalah bangsa ini, ya sudah jelas menjadi masalah bangsa, lebih baik ibu diam aja, karena nggak ngasih solusi tuh, malah nyuruh merebus, mengukus, merujak. Ingatkah ibu, kalau ada yang profesinya jual gorengan, jual kerupuk, terus jual nasi goreng, coba dong ibu sepil resep bakwan rebus, bakwan kukus, terus rujak bakwan, terus sepil kerupuk rebus, kerupuk kukus, terus rujak kerupuk. Nanti sepil lagi resep nasi rebus, nasi kukus, rujak nasi. Lama-lama nanti kemasan keripik udah bukan keripik nangka, keripik paru dan sebagainya, tapi keripik rebus. Apakah kita bisa menerima makanan seperti itu? Ibu Megawati bilang, melihat ibu-ibu ngelus dada, coba dong ngasih solusinya Bu. Ibu ngomong makan rebus-rebusan, ya kalau kami mah gampang, makan rebusan juga nggak apa-apa, nggak makan juga nggak apa-apa. Tapi kalau anak gimana? Kalau anak-anak ya harus dipikirkan. Kami lera mengantri gini juga demi anak, karena anak apa susah banget buat makan. Sekarang aja harga minyak yang non subsidi ada, cuman harganya kan 35 sampai 50-an di sini Bu. Makanya kami lera ngantri, uang segitu mah mendingan buat yang lain kan itu. Masih perlu buat jajan anak. Terus apa itu ya? Sedangkan kami juga uang hariannya juga pas-pasan. Apalagi sekarang minyak langka, ya penjualan kami juga ngaruh. Mau gimana lagi selain ngantri, nggak ada pilihan lain. Lera kami berdesak-desakan. Seharusnya ibu ngasih solusi dong, jangan menghina begini. Jurnalis senior
Asyari Usman merespon pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menyarankan masyarakat memasak dengan cara merebus atau mengukus. Asyari Usman mengatakan, seharusnya Megawati soroti kebusukan pemerintah di balik kelangkaan minyak goreng, bukan malah menyalahkan cara masyarakat mengolah masakan. Apalagi dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng yang kian langka. Seharusnya Anda tampar Presiden Jokowi karena kelangkaan migor merenggut nyawa manusia, bukan mengkritik cara ibu-ibu memasak meskipun ada benarnya, kata Asyari Usman dalam sebuah catatannya, dikutip Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022. Sebab, kelangkaan migor patut diduga sebagai rekayasa para penguasa untuk mencari uang besar karena kas pemerintah terancam, sambung dia. Asyari Usman mengatakan, Megawati sebagai ketum PDIP, punya banyak tangan untuk mengorek informasi. Mudah bagi PDIP untuk mengetahui kejahatan dalam penghilangan migor di masyarakat. Anda kan punya akses ke semua lini pemerintahan. Mengapa bukan pengusutan yang Anda lakukan, kata Usman. Apakah Bu Mega tak tahu berapa ratus triliun rakyat dipalak dari drama kelangkaan migor? Sambung dia. Dirampok dari kantong rakyat yang hari ini harus beli migor curah 20.000 perak seliter meskipun headnya 14.000. Rampok-merampok ini yang seharusnya Anda soroti. Kenapa cara memasak digoreng atau direbus yang diangkat? Bukan itu isu sentralnya, Bu, pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menanggapi fenomena masyarakat yang antre untuk mendapatkan minyak goreng akibat kelangkaan di sejumlah daerah. Megawati heran dengan pola pikir masyarakat yang masih mengolah bahan makanan dengan minyak goreng. Saya itu sampai mikir, apakah ibu-ibu itu setiap hari urusannya hanya menggoreng, sampai begitu rebutannya, kata Megawati saat webinar cegah stunting untuk generasi emas Indonesia dilansir Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022. Megawati menyebut, masih ada cara lain untuk mengolah masakan selain menggoreng, yakni dengan cara direbus atau dikukus. Bukan urusan masalah ada atau mahalnya minyak goreng. Satu sampai mikir, jadi tiap hari ibu itu apakah hanya menggoreng? Gue sih setuju ya sama pendapat dari ex-presiden kita, Ibu Megawati ini. Tapi at the same time, gue juga mikir gitu ya. Menurut beberapa artikel, Indonesia jadi eksportir minyak sawit terbesar di dunia. What? Kayak datanya nih nggak valid nih ya, diragukan. Tapi mungkin itu data 2021, ini data terbaru di tahun 2022. Bapak Nyoman Parta mengatakan, negara penghasil sawit terbesar di dunia, tapi kekurangan minyak goreng. Sebenarnya yang harus mikir ibu-ibu atau siapa ya? Buat ibu-ibu di rumah ya, kalian memang setiap hari harus menggoreng. Kayak di Bali dong Bu, sekali-sekali dibakar. Contoh, masak babi guling, tapi nggak semua orang Indonesia makan babi. Alternatif lainnya, ibu-ibu bisa menggoreng pakai pasir, contohnya goreng kerupuk. Maka ibu-ibu sekarang tumis kangkung goreng ikan pakai pasir.